warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari ya, untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Dan seperti biasa, narasumber kita yang sedia untuk program Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini ada dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat ya. Kita akan coba sapa dulu yang sudah bergabung di ujung telepon bersama kita. Halo, Assalamualaikum Bundo Nuraida. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bundo Nuraida? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Ana, sudah sehat? Iya, alhamdulillah sehat Bundo. Baik, sahabat budaya, kita saat ini bersama AKBP Purnawirawan Hajah Nuraida SHMH ya. Betul ya Bundo ya? Iya, betul Bu Ana. Oke, siap. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah peran perempuan Minangkabau dalam masyarakat, dalam keluarga dan masyarakat. Bundo, nanti Ana juga akan tanya tentang suka dukanya nih Bundo waktu masih beraktivitas di Polda ya Bundo ya? Iya, Iya. di Polda Iya. pernah, di Polresta. Oh, di Polsta juga pernah. Oke. Iya. Dan ini kaitannya dengan pengabdiannya ke masyarakat, tentunya peran perempuan Minangkabau juga dalam pengabdiannya ke masyarakat ya. Tapi sebelumnya barangkali bisa dijelaskan Bundo, peran dari perempuan Minangkabau ini di dalam keluarga seperti apa? Iya, jadi sebagai Bundo Kanduang atau sebagai ibu di dalam rumah tangga atau dalam masyarakat, perannya sangat penting sekali ya. Iya. Yang namanya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi malamnya, sangat berperan sekali kita sebagai ibu. Demikian anak-anak. Baik. Kalau Bundo sendiri di keluarga seperti apa nih perannya? Apakah dia mengalami kesulitan atau tidak Bundo berperan? Jadi kalau untuk sementara kita tidak ada mengalami kesulitan. Kalau sekarang ini kan Bundo sudah lebih 7 bulan ini sudah memasuki masa pensiun. Mungkin sebelum kita pensiun tentu ada kendala, ada masalah. Namun segala sesuatunya bisa kita selesaikan. Begitu. Kalau kita dalam keluarga tentu kita punya adik, kita punya ponakan, kita punya orang tua, kita bekerja sama di dalam mengelola rumah tangga kecil kita, gitu Bu Ana. Kalau peran perempuan Minangkabau tadi itu di dalam keluarga inti ya. Kalau dalam keluarga adat seperti apa? Keluarga besar seperti apa Bundo? Iya, jadi kalau kami misalnya kalau dalam keluarga besar, contohnya kita punya keluarga kecil, tentu punya keluarga besarnya nanti. Dan di dalam keluarga besar tersebut, tentu kita melibatkan orang tua kita, mama-mama kita, ete-ete kita. Kalau ada permasalahan, kita duduk bersama dan kita melakukan silaturahmi untuk mencarikan jalan keluar sekali terjadi satu permasalahan. Iya, yang pasti intinya komunikasi ya Bundo ya, komunikasi antar anggota keluarga begitu ya? Iya, komunikasi antar keluarga. Selama ini komunikasi berjalan dengan baik dan lancar ya Bundo ya? Iya, alhamdulillah berjalan lancar. Jadi segala sesuatu, misalnya ada permasalahan, mungkin tentang pusako kita misalnya yang ada yang harus diselesaikan, mungkin permasalahan ponakan atau anak-anak yang harus diselesaikan, kita duduk bersama dengan mama-mamanya gitu. Oke, artinya semua peran baik itu nenek mama dan juga yang lainnya itu berjalan dengan baik ya Bundo? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik. Bagaimana dengan peran Bundo sendiri di tengah masyarakat sebagai purnawirawan, sebagai pernah bertugas dulu di Polda atau Kapolres Bundo? Bisa ceritakan nggak Bundo suka dukanya seperti apa Bundo? Jadi sewaktu kita dinas, Bundo kan pernah menjadi Kapolsek ini.
Iya, Kapolsek ya. Kapolsek, pernah jadi Kapolsek Padang Selatan, Kapolsek Lubuk Begalung. Jadi kalau ada permasalahan, ya seperti kita lah di dalam rumah tangga kita kumpulkan antara kedua belah pihak, apa permasalahannya, bisa kita selesaikan dulu. Misalnya terjadi perkelahian. Jadi ada hal-hal yang bisa kita selesaikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan di dalam masalah hukum. Apalagi tindak pidananya tidak bisa diselesaikan misalnya kan. Tapi ada hal-hal yang bisa kita selesaikan. Kita panggil kedua belah pihak, kita bawa ke kantor, kita selesaikan supaya mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita mencarikan solusinya, mencarikan jalan keluarnya, sehingga antara kedua belah pihak bisa terjadi penyelesaian yang bagus, bisa dia bersilaturahmi lagi, kan gitu. Itu hal-hal yang bisa kita selesaikan kalau dalam permasalahan kita sewaktu dinas dulu. Kalau boleh tahu dari kapan Bundo Nuraina bertugas sebagai Polwan, Bundo? Mulai berdinas tahun 84. Pensiunnya bulan November 2020. Sudah 2 tahun ya pensiun ya Bundo ya? Pensiunnya November besok baru 1 tahun. Oh 1 tahun, iya. Desember ya? November ya, oke. November besok ya 1 tahun. Iya. Suka dukanya di lapangan waktu bertugas di lapangan Bundo, seperti apa nih Bundo? Jadi suka dukanya begini. Kalau kita waktu menjadi Kapolsek tentu kita banyak meninggalkan anak, meninggalkan suami, artinya kita lebih banyak mungkin di lapangan. Namun kita juga tidak kaku dengan hal itu. Kita kan punya keluarga, kebetulan ibu orang tua masih hidup, punya keluarga, punya adik-adik yang membantu. Jadi artinya kita bisa mengontrol, apalagi sekarang sudah ada media sosial, kita sudah bisa mengontrol anak kita bagaimana di sekolah, terus dia sudah pergi mengaji, atau dia sudah menyelesaikan PR-nya, atau kita menanyakan sudah salat atau belum, gitu. Jadi kita kontrol. Yang namanya orang tua tetap mengontrol, terus kita menanyakan bagaimana keadaannya, atau gimana fisiknya sekarang sehat atau bagaimana. Yang namanya kita sebagai bundo, sebagai orang tua, tetap seperti biasa. Misalnya pagi kita masak dulu untuk persiapan makan pagi atau makan siang, kita siapkan dulu untuk anak-anak dan suami keluarga. Seperti itu. Yang pasti selalu ada pengawasan dari Bundo Nuraida sendiri ya, walaupun memang sibuk di lapangan begitu. Terus anak-anak sering protes nggak nih Bundo selalu sibuk di luar? Iya, kadang-kadang ada masalah dia protes, tetapi kita kasih wawasan bahwa mama kan jadi Kapolsek begini. Ada saatnya kita mengajak dia pergi jalan-jalan lah untuk happy sebentar, kita pergi. Nanti juga kita koordinasi dengan anggota kita di Polsek, mungkin dengan Wakapolseknya, dengan perwira yang lain, bahwa ibu ada kegiatan misalnya gini. Nanti kita tetap mengontrol apa yang terjadi di kantor, apa kegiatan anggota kita di kantor, tetap kita melakukan komunikasi terhadap anggota-anggota kita yang tinggal di kantor. Jadi semuanya kita seimbangkan, baik itu untuk anggota kita di kantor, baik itu untuk anggota keluarga kita. Iya. Kalau seandainya sedang libur Bundo, apakah beraktivitas di rumah bersama anak-anak dan keluarga tetap dilakukan Bundo? Iya, kalau yang istilah polri ini kan ada libur. Artinya 1x24 jam dinas. Selalu dinas ya Bundo ya? Iya, kita saja yang mensiasati di saat misalnya kita kan tahu ini tidak terlalu sibuk. Di saat sekarang ini mungkin tidak ada banyak kasus yang harus kita selesaikan misalnya. Jadi di saat itulah kita bisa bersama dengan keluarga. Jadi apapun kegiatannya dan waktunya kapanpun kita akan melayani masyarakat sekalipun itu malam hari. Itu Bu Ana. Jadi kalau sering bertugas di malam hari juga ya Bundo ya? Iya, yang namanya kegiatan sedang kita pulangnya malam, pulangnya pagi, bisa kalau terjadi keributan atau perkelahian antar
pemuda misalnya. Kita harus menyelesaikan di malam hari, jam berapa terjadinya, kita harus turun ke lapangan. Kita harus laporkan ke pimpinan apa yang terjadi di saat itu. Jadi apa namanya tuh, kita harus punya perencanaan yang matang. Kalau sekiranya jam malam harus kita standby-nya jam berapa, dan lagi hati kita harus standby, hidup terus satu kali 24 jam. Tidak pernah itu yang namanya baterainya habis. Memang itu aturannya demikian. Ya, karena sebagai pelayan masyarakat ya Bundo ya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Bundo, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya Bundo tentang peran perempuan Minangkabau dalam keluarga dan masyarakat. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama Pro 4 RRI Padang.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, masih di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masih bersama Bundo Kanduang Sumatera Barat, ya, yaitu AKBP Purnawirawan Hajah Nuraida SHMH. Ya, Bundo Nuraida masih bersama kita ya, Bundo, masih semangat ya? Masih semangat, Ibu Ana. Masih semangat berbagi bersama kita, luar biasa. Oke, Bundo Nuraida. Terkait dengan peran perempuan Minangkabau di dalam masyarakat nih, Bundo. Jadi waktu Bundo pertama kali bertugas sebagai polwan dulu, pandangan masyarakat terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai polwan seperti apa, Bundo? Jadi begini, kalau dilihat di lapangan sepertinya kalau yang namanya menyebut nama polwan, kalau itu sepertinya agak agak gayanya agak kelaki-lakian, itu seperti itu pandangan masyarakat. Tetapi setelah mulai ada misalnya ibu-ibu atau masyarakat yang bergaul dengan kita atau segala macamnya, pasti akhirnya merasa heran masyarakat tersebut. Mungkin ke diri Bundo sendiri ya, Bundo Ida. Kalau di sini Bundo Ida di kelurahan di sini misalnya tinggalkan, Bundo Ida menjadi penyanyi di tim Rebana, sebagai ketua majelis taklim di sini. Akhirnya masyarakat di sini menilai tidak seperti yang kita lihat tahunnya polwan itu, gitu. Tidak seperti yang mereka bayangkan ya. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Seperti itu. Ya, artinya Bundo sebagai perempuan Minangkabau tetap sebagai kodratnya begitu ya, walaupun di lapangan agak sangar ya. Oh iya. Jadi kalau di saat kita dinas, kita tetap membedakan bagaimana kita tegas, bagaimana di saat kita berbincang-bincang dengan masyarakat dengan keramahan kita sebagai wanita Minang seperti itu. Jadi di saat ada permasalahan yang harus kita selesaikan, bagaimana cara ketegasan kita berbicara, memang harus kita tampilkan seperti itu. Tetapi di saat kita berbincang dengan masyarakat, ya seperti wanita Minang seperti biasa, karena kita harus mengelompokkan di mana di saat kita dinas, di mana kita di saat kita berbincang-bincang dengan masyarakat seperti itu. Artinya tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, the right man on the right place gitu ya, Bundo ya. Oke, Bundo, untuk kasus-kasus kepo nih Bundo, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan ketertiban perempuan Minangkabau gitu, ada nggak Bundo? Sewaktu dinas dulu ya. Jadi sewaktu dinas dulu banyak juga permasalahan-permasalahan tentang masalah perempuan yang Bundo tangani. Salah satunya mungkin ada tentang masalah pelecehan terhadap anak-anak, mungkin ada KDRT, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku di dalam kedinasan kita. Namun, kalau memang itu bisa kita selesaikan secara adat, artinya kita dudukkan dengan nenek mamanya, kan ada juga yang permasalahan tersebut, keluarga itu merasa itu aib, merasa dia itu malu, kan seperti itu. Jadi ada juga yang tidak ingin melanjutkan secara hukum, mungkin ini biarlah kita selesaikan secara kekeluargaan, misal seperti itu. Kalau memang itu permintaan dari keluarga, kita akan melaporkan itu kepada atasan kita. Kalau memang itu bisa, kita selesaikan secara penyelesaian dengan keluarga. Kedua belah pihak kita panggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita dudukkan di kantor, kita panggil, kita buat surat penyelesaiannya, surat perdamaiannya, sehingga tidak ada lagi nanti hal-hal yang timbul di belakang hari seperti itu. Berarti banyak juga kasus yang diselesaikan dengan hukum adat ya Bundo, bukan dengan hukum kepolisian begitu? Bisa, banyak. Disebabkan itu makanya setiap kelurahan itu kita kan punya Babin Kamtibmas.
Babin Kamtipmas nanti yang melakukan misalnya pendekatan atau mengajak masyarakat supaya tidak begini, supaya tidak begitu. Itu makanya setiap kelurahan, setiap negari itu punya bintara pembinaan masyarakat. Ada itu setiap kelurahan, setiap negari di Sumatera Barat ini. Iya. Untuk kasus yang paling banyak menyita waktu Bundo di luar, ini seperti apa, Bundo? Banyak. Jadi ada kasus dulu pernah Bundo di berdinas di Padang Selatan, kasus yang tidak habis-habis ini masalah judi. Masalah judi ini berarti begini. Kalau kita sudah selesaikan misalnya judi di tempat lokasi A, nanti dia berpindah ke lokasi B. Oke. Iya. Setelah itu dia berpindah lagi walaupun sudah selesai ini yang kita razia, kita pergi ke lapangan, kita bikin surat pedaman, kita panggil ke kantor, nanti timbul lagi. Itulah namanya penyakit masyarakat tadi. Jadi yang namanya penyakit diobati di sini, timbul di sini. Diobati di atas, timbul di bawah. Itu artinya. Itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ya, Bunda ya. Tapi memang ada lah perubahannya. Kalau memang kita perhatian kepada masyarakat, kita turun ke lapangan, pasti permasalahan tersebut tidak menjadi banyak. Pasti menurun, kejadian tersebut pasti menurun. Iya, artinya selalu ada penurunan untuk kasus tersebut ya. Iya. Kalau untuk kasus miras atau judi, itu pelakunya Bundo menemukan tidak dari perempuan, Bundo? Jadi yang selama ini kalau untuk judi ada perempuannya. Tapi kalau untuk miras jarang kita menemukan yang perempuan. Cuma kalau miras tersebut waktu pelaksanaan razianya kita kan langsung ke tokonya misalnya kan. Ada minuman keras itu yang tidak dibolehkan dijual untuk masyarakat maksudnya. Kan ada persentasenya itu. Misalnya di bawah 5% atau di atas 5% misalnya itu tidak dibolehkan. Hanya di bawah 5% yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan itu tergantung dari pihak BPOM-nya nanti untuk melihat mana yang bisa dijual di tengah-tengah masyarakat, mana yang tidak kan gitu. Kalau untuk judi memang pernah Bundo menangkap yang perempuan di saat main judi, pernah kita melakukan penangkapan, pernah kita tahan juga. Itu banyak ya Bunda ya untuk perempuannya. Tapi lebih banyak laki-laki. Itu paling satu atau paling banyak 3 orang. Tidak terlalu banyak kalau untuk wanitanya. Biasanya alasannya apa tuh Bundo melakukan judi itu Bundo? Iya, kalau kita lihat, kalau kita tanya ya banyak yang masalah keadaan rumah tangga, masalah keuangan, kadang-kadang ditinggal suami, sementara anak-anaknya masih membutuhkan untuk makan, untuk sekolahnya. Jadi untung-untungan lah, yang namanya main judi kan untung-untungan. Kadang-kadang dia saat main dia menang, kadang-kadang saat main dia kalah kan gitu. Jadi bisa juga untuk menghilangkan rasa stresnya atau bagaimana. Kalau kita lihat itulah pembicaraan perempuan-perempuan yang ikut main judi tersebut. Nah khusus untuk perempuan nih Bundo, karena kita berbicara tentang peran perempuan ya Bundo, khusus tentang perempuan yang melakukan judi tersebut. Apakah Bundo juga melakukan edukasi langsung terhadap mereka? Iya, jadi kita berikanlah sedikit masukan. Kita berikan bagaimana kita seorang perempuan, kita kan ibu misalnya punya anak, nanti anak kita jangan ikut-ikutan seperti ini, anaknya ditinggal di rumah, nanti kalau tinggal di rumah sama siapa, kan anak juga tidak aman ditinggal di rumah. Apalagi kalau anak kita perempuan, kita pokoknya kita berikanlah masukan, kita berikanlah supaya dia mengerti tentang bahwa judi ini tidak dibolehkan, kan seperti itu. Apalagi kita ke perempuan, apalagi meninggalkan rumah sampai pagi misalnya kan, kita sampaikan nanti apa akibatnya sama anak-anaknya, sama dia sendiri, kita sampaikan itu. Oke.
Bundo, kita ke WA ya, Bundo. Pertanyaan yang ada di WA ini ada masuk dari Fajar di Sawahan. Ini Fajar ini salah seorang pelajar yang aktif juga di Suntiang Nagari. Assalamualaikum Bundo. Mudah-mudahan Bundo poluan kita sehat terus. Iya. Mau tanya Bundo, sebagai perempuan Minangkabau yang aktif, pernah kesulitan tidak mengatur waktu dengan keluarga? Nah, itu yang pertama. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya Bundo, tapi nggak ada salahnya diberitahukan lagi Bundo. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, pernah singgah ke sekolah-sekolah tidak Bundo untuk memberikan edukasi tentang ketertiban kepada pelajar? Nah, oke, yang pertama dulu Bundo, pernah kesulitan tidak mengatur waktu dengan keluarga Bundo? Nah, jadi alhamdulillah. Jadi untuk mengatur waktu itu kan tergantung kepada kita. Siapa tadi namanya? Fajar di Sawahan. Fajar, iya Fajar. Jadi Bundo tidak terlalu sulit untuk mengatur waktu. Itu sebenarnya strategi kita saja untuk mengatur waktu. Ya, baik itu keluarga maupun saat Bundo melaksanakan tugas. Yang penting kita komunikasi tidak putus dengan anak-anak, baik itu dengan orang tua kita. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun kita melaksanakan tugas, kita kalau bertugas itu kalau jadi kapolsek, kita kan punya wakapolseknya, kanit-kanitnya, anggotanya. Jadi tetap kita berkoordinasi. Masing-masing anggota punya bidang-bidang tertentu, kita sampaikan. Kalau misalnya dia lalu lintas misalnya ini, nanti jam segini pimpinan kita lewat. Nah, nanti kalian standby-nya di sini jam segini sudah ada. Tidak ada yang telat. Jadi itu strategi kita saja kepada bawahan kita. Begitu juga dengan keluarga kita yang ada di rumah. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, kita yang mengatur waktunya, kita yang membagi waktunya. Itu saja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bundo pernah singgah ke sekolah nggak nih Bundo, katanya untuk memberikan edukasi tentang permasalahan ketertiban? Iya. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah, alhamdulillah sudah banyak Bundo yang menjadi pemimpin upacara. Oh iya. Di SMA 10, di SMA 6, di SMP yang ada di Lubuk Buaya, banyak, sudah banyak. Okay. Artinya, masing-masing sekolah tersebut banyak yang meminta kepada Kapolsek untuk menjadi pimpinan upacara pagi. Ya, jadi disitulah saatnya Bundo menyampaikan, kalau kita ke sekolah, begini, jangan sampai kalian terlibat dengan masalah narkoba, dengan minum-minuman keras, dengan judi. Kalau kalian berkendaraan harus lengkapi surat-surat, SIM, STNK, dan segala macamnya. Jangan sampai kalian itu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran di sekolah. Seperti itu. Oke. Iya, artinya udah sering banget ya Bundo memberikan edukasi ke sekolah-sekolah ya. Iya, ke sekolah itu sering sekali. Kalau untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan pelajar di sekolah, itu kebanyakan seperti apa Bundo? Oh, kalau di sekolah itu yang seringnya kasusnya masalah pelanggaran lalu lintas, itu yang pertama. Yang kedua dia ada perkelahian di sekolah. Perkelahian, ya mungkin ada salah paham seperti itu. Nanti dipanggillah orang tuanya, diselesaikan di sekolah, kita sampaikan kepada Babin yang ada di Polsek. Dampingi apa permasalahannya. Kadang-kadang kan yang namanya anak remaja-remaja ketawa apa segala macam, udah salah paham, udah seperti itu. Emosian ya Bundo ya. Iya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kita juga sudah pernah juga melaksanakan razia narkoba. Kita periksa tas-tas mereka masing-masing. Tapi alhamdulillah selama saya melaksanakan itu tidak ditemukan hal-hal yang tentang penemuan narkoba di para siswa-siswa di SMA tersebut. Kebanyakan untuk kasus narkoba pelakunya Bundo dari? Kayaknya dari kalangan umum banyaknya. Kalangan umum ya? Kalau untuk kampus juga, kampus gimana Bundo? Di kampus, kalau untuk Bundo, untuk di kampus, kita kan lingkungannya kayak di Polsek kan
Padang Selatan kan kampusnya juga ada di situ. Oke. Nah, tapi kalau di Pau bisa jadi Kapolsek Paunya yang menangani mungkin kan dekat dengan Unan misalnya kan. Tapi kalau Bundo karena di Padang Selatan dan Lumbek, di UPI juga kita pernah dinas dekat UPI di Lumbek, tapi belum pernah kita menemukan hal-hal seperti itu. Artinya pelakunya dari kalangan umum ya? Banyak yang umum gitu. Oke. Ya, WA kedua ini Bundo dari Mama Angel. Mau tanya Bundo, cara mendisiplinkan anak ya dengan baik tanpa kekerasan seperti apa Bundo, terutama untuk anak-anak yang keras kepala. Ini mungkin Angel anaknya ini. Jadi maksudnya punya anak gitu ya? Iya, mendisiplinkan anak dengan baik tanpa kekerasan, Bundo. Karena mungkin Mama Angel mikirnya Bundo seorang polisi pasti mendisiplinkan anaknya juga ada trik tersendiri begitu. Iya. Silakan Bundo. Intinya seperti ini, kalau kita sama anak, jangan kita membiasakan mengatakan anak, kamu salah seperti itu. Jadi dalam ilmu jiwanya kita mengajak anak. Mama maunya siapa nama anak Bu Angel misalnya, mama maunya ini begini, ini begini. Kan kalau ini seperti ini mama bangga kan seperti itu. Habis itu yang kedua, supaya kita mengetahui bagaimana anak kita ini, biasakan kita tahu siapa teman akrabnya. Paling tidak agak 3 orang kita harus mengetahui siapa temannya. Kapan perlu kita dapat nomor handphonenya. Seperti itu kita dengan anak. Terus yang ketiga, jangan kita beranggapan anak yang sering di kamar, itu anak kita tuh baik, apa segala macam. Kita tidak tahu apa yang dilihat di HP-nya. Sewaktu kita boleh merazia HP anak-anak kita. Nah, jangan sampai di dalam HP-nya tersebut sudah ada misalnya pesanan-pesanan seperti bisa dia pesan barang narkoba dengan orang lain, dia memang sekolah, tetapi temannya ada orang umum misalnya seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang harus kita ketahui dengan diri anak kita. Tetapi kita tetap jangan membiasakan anak kita, kita menyampaikan kepada anak kita, kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti itu, kita otoriter. Jadi kita harus membawakan diri kita kepada anak kita. Mama maunya kamu begini, cobalah. Mama maunya kamu misalnya jadi dokter, kita bangga mama kan gitu. Seperti itu kita bawakan ke diri kita. Harus seperti itu. Jadi paling tidak anak kita tersentuh hatinya karena orang tuanya mengharapkan dia seperti ini, harus dia baik seperti itu. Kalau udah seperti itu sama anak. Iya. Okay. Yang pasti jangan sampai ada kekerasan juga ya Bundo ya. Iya, tidak bisa. Memang seperti itu. Tidak ada namanya kekerasan dengan anak. Orang aja melihat kalau terjadi kekerasan terhadap anak, orang lain boleh melaporkan ke pihak kepolisian. Oke. Itu aturannya. Iya. Ini tentang kasus kekerasan juga nih terhadap anak yang dilakukan orang tua, Bundo. Bundo melihatnya seperti apa, Bundo? Iya, kadang-kadang kan seperti ini. Mungkin di dalam rumah tangga tersebut maka terjadi seperti itu. Bisa jadi orang tuanya ini ada permasalahan dengan suaminya atau dengan keluarga yang lain. Jadi merasa terbebani pikirannya tersebut. Jadi sedikit salah anak menjadi perbuatan menjadi emosinya terhadap anak tersebut sudah tidak terkendali dikarenakan ada permasalahan pribadi yang ada dalam dirinya. Itu makanya dia tidak bisa mengendalikan akhirnya kepada anaknya imbasnya seperti itu. Seharusnya orang tua kan tidak seperti itu, naknya. Selesaikanlah bermasalah kita, ya. Jangan memang bermasalah dengan keluarga, memang bermasalah dengan suami atau bagaimana kita yang menyelesaikan. Jangan sampai anak yang menjadi korbannya seperti itu. Baik, ya, Bundo. Sebelum nanti Anda minta closing statementnya, ini Bundo terkait tema kita akan break dulu sebentar ya Bundo. Setelah yang satu ini tetap bersama Pro 4 RRI Padang.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, saat ini pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Bundo Nuraida. Iya. Iya, halo Bundo, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini. Bundo, silakan closing statementnya Bundo tentang peran dari perempuan Minangkabau ini di dalam keluarga dan masyarakat. Ya, kita mengetahui ya Bu Ana ya, bahwa perempuan Minangkabau ini memiliki posisi yang strategis ya. Bukan hanya dia untuk penerus keturunan saja, tapi dia melainkan berfungsi sebagai limpapteh rumah Nanggadang atau yang utama ya. Yang utama sebagai kunci baik itu masalah sako dan pusako keluarga. Artinya perempuan Minang ini sudah diatur dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi pada saatnya waktunya misalnya seorang perempuan Minang akan menjadi bundo kanduang di Minangkabau ini. Betul. Tapi tetap kita harus memelihara yang namanya adat istiadat, bagaimana budaya kita. Jangan sampai kita lupa dan jangan sampai luntur budaya adat Minangkabau kita ini. Jadi perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bagaimana adat kita, bagaimana etika kita dalam kita bermasyarakat. Jangan sampai kita lupa, walaupun di saat globalisasi ini bermacam-macam yang sudah dilihat oleh anak-anak kita, namun yang namanya adat istiadat kita jangan sampai kita tinggalkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bundo Nuraida untuk waktunya bersama kita di Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat terus ya Bundo bersama keluarga. Alhamdulillah. Ya, serta aktivitasnya juga selalu berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita bersama AKBP Purnawirawan Hajah Nuraida SHMH ya dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat yang juga merupakan pernah bertugas di kepolisian daerah Sumatera Barat. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 26 Juli tahun 2022. Terima kasih atas kebersamaannya. Minggu depan kita akan kembali di program yang sama dan tentunya dengan tema yang berbeda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.